Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang surat, memo, dan email. Di sini saya kelompok 6 beranggota 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Sakti Muhammad Al-Ghifari, yang kedua Farandila, yang ketiga Indah Setianingsih, yang keempat Setia Astini. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan setiap anggota kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Setia Astina, NIM 2023-12102. Yang pertama ada pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsinya mencakup 5 hal. Yang pertama ada sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengirim. Semakin jauh tujuan pengirim surat, maka nilai yang tercantum di perangko juga semakin besar. Selanjutnya ada unsur-unsur surat. Yang pertama ada pengirim surat, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan surat, yaitu isi dari surat yang disampaikan atau pemberitahuan, permohonan atau permintaan, pernyataan, perintah, laporan, dan lainnya. Yang ketiga ada penerima surat, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang keempat ada saluran, yaitu cara menyampaikan pesan surat tersebut sesuai dengan keperluannya, format tulisan, tata bahasa, dan fungsi. Dan selanjutnya ada fungsi surat. Sesuai dengan definisi surat di atas, fungsi surat secara umum adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis. Salah satu produk komunikasi tertulis yang terpenting adalah surat. Ada beberapa fungsi surat. Yang pertama ada sarana komunikasi, menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Yang kedua ada bukti tertulis sebagai bukti adanya suatu perjanjian, permintaan, atau informasi. Yang ketiga ada media penyimpanan informasi dalam surat dapat disimpan untuk referensi di masa mendatang. Yang keempat ada sarana formalitas. Surat sering digunakan dalam konteks formal seperti bisnis atau pemerintahan. Selanjutnya ada ciri surat, ciri-ciri surat. Yang pertama ada surat adalah pesan tertulis. Yang kedua isi pesan dalam surat merupakan informasi atau persuasi. Yang ketiga surat memiliki bagian-bagian yang standar. Yang keempat surat memiliki bentuk yang standar. Yang kelima surat memiliki satu pesan inti. Yang keenam gaya bahasa surat bisa formal ataupun informal. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Yang pertama surat resmi, surat yang menggunakan bahasa baku dan format tertentu ditunjukkan untuk instansi atau pihak resmi. Yang kedua ada surat pribadi, surat yang ditulis dengan gaya bahasa bebas, ditunjukkan untuk teman, keluarga, atau kerabat. Yang ketiga surat dinas, surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk keperluan dinas. Yang keempat surat undangan, surat yang digunakan untuk mengundang seseorang ke suatu acara. Yang kelima surat lamaran kerja, surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan surat. 1. Memberikan informasi. Surat digunakan untuk menyampaikan kabar, berita, atau data kepada orang lain. Contohnya, surat pemberitahuan rapat, pengumuman acara, atau laporan hasil kegiatan. Yang kedua, mengajukan permohonan. Surat digunakan untuk meminta sesuatu kepada pihak lain, bisa berupa izin, bantuan, atau fasilitas. Contohnya, surat permohonan beasiswa, surat permohonan cuti, atau surat permohonan kerjasama. Yang ketiga, memberikan undangan. Surat digunakan untuk mengundang seseorang ke suatu acara atau kegiatan. Contohnya, undangan pernikahan, undangan ulang tahun, atau undangan seminar. Yang keempat, ada melamar pekerjaan. Surat digunakan untuk menawarkan diri untuk mengisi suatu posisi pekerjaan. Surat ini berisi informasi mengenai kualifikasi pengelamar kerja. 5. Menyatakan pendapat. Surat digunakan untuk menyampaikan pandangan atau opini tentang suatu hal. Contohnya surat pembaca, surat saran, atau surat kritik. Yang keenam, meminta izin. Surat digunakan untuk meminta persetujuan atau restu untuk melakukan sesuatu.
Yang keenam, meminta izin. Surat digunakan untuk meminta persetujuan atau restu untuk melakukan sesuatu. Contohnya, surat izin keluar kelas, surat izin tidak masuk kerja, atau surat izin mengadakan acara. Selanjutnya ada bentuk surat. Yang satu ada 5 penggolongan surat menurut isinya. Pertama, A. Surat dinas pemberitahuan. Surat yang dibuat oleh badan pemerintah yang isinya berkaitan dengan pesan kedinasan. B. Surat bisnis. Surat yang dibuat oleh organisasi yang mencari keuntungan dengan kegiatan transaksi bisnis. C. Surat sosial. Surat sosial adalah surat yang lahir dalam aktivitas bisnis maupun kedinasan yang isinya tidak berkaitan langsung dengan urusan bisnis. Surat sosial berfungsi membangun citra nama baik antar sesama partner. D. Surat legal. Surat legal adalah surat-surat yang memiliki kekuatan hukum. Surat ini bisa berkaitan dengan kegiatan bisnis, dinas maupun pribadi. E. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain yang isinya berupa pesan pribadi dan bukan untuk kepentingan organisasi atau urusan resmi. Yang kedua ada pengolahan surat menurut tujuannya. Secara garis besar surat dibagi menjadi 2 jenis tujuan, yaitu surat informatif dan surat persuasif. Yang ketiga, penggolongan surat menurut wujudnya. Dalam wujudnya, kita mengenal surat bersampul, kartu pos, warakat, telegram, email, dan sebagainya. Yang keempat, penggolongan surat menurut besarnya audiens. Surat menurut audiensnya, ada surat untuk 1 orang, sekelompok orang, dan banyak orang. Yang kelima, penggolongan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Surat menurut urgensi penyelesaiannya adalah sangat penting. Yang keenam, penggolongan surat menurut kerahasiaannya. Menurut kerahasiaannya adalah sangat rahasia. Selanjutnya ada kelebihan kekurangan surat. Kelebihan surat yang pertama, formal dan resmi. Surat sering digunakan untuk komunikasi resmi seperti surat lamaran kerja, surat undangan, atau surat perjanjian. Yang kedua, dapat disimpan sebagai bukti. Surat fisik menjadi bukti tertulis yang kuat. Ini sangat berguna untuk keperluan hukum, administrasi, atau arsip. Yang ketiga, dapat dipelajari kembali. Isi surat dapat dibaca ulang kapan saja sehingga informasi yang disampaikan tidak mudah hilang. Selanjutnya, kekurangan surat. Yang pertama, ada proses pembuatannya lebih lama. Dibutuhkan waktu untuk merancang, menulis, dan mengirim surat, terutama jika dikirim melalui pos. Yang kedua, tidak dapat menyampaikan pesan secara langsung. Tidak ada interaksi langsung antara pengirim dan penerima, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan tambahan atau menanggapi pertanyaan secara real time. Yang ketiga, kemungkinan terjadi kesalahan dalam penulisan. Kesalahan pengetikan atau penulisan dapat mengubah makna dari pesan yang ingin disampaikan. Berikutnya yaitu memo. Memo merupakan sarana komunikasi yang biasanya bersifat informal, singkat, dan padat. Memo sering digunakan untuk komunikasi internal seperti untuk berbagi informasi atau memberi instruksi. Tujuan memo. Yang pertama, memberikan informasi penting kepada anggota organisasi secara cepat dan efisien. Yang kedua, membuat permintaan, mengingatkan atau memerintahkan tugas kepada karyawan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang perubahan peraturan di suatu organisasi. Yang keempat, menginformasikan kemajuan proyek. Jenis memo. Yang pertama, memo resmi. Dalam memo resmi, pasti konteksnya adalah urusan penting. Biasanya, memo jenis ini digunakan sebagai alat pernyataan sebagai penghubung secara resmi antara pimpinan kepada bawahannya dalam suatu perusahaan, lembaga, maupun instansi. Yang kedua, memo tidak resmi atau disebut memo pribadi. Disebut memo tidak resmi karena biasanya isi pemberitahuannya adalah hal-hal yang tidak resmi dan ditunjukkan kepada teman, saudara, keluarga, hingga orang-orang terdekat. Berikutnya, struktur memo.
Yang pertama, kepala memo, terdiri dari kop memo hanya untuk memo resmi, nama pengirim serta nama penerima. Yang kedua, badan memo, terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Yang terakhir, kaki memo, berisi dari tanggal, tanda tangan, serta nama lengkap pengirim. Berikutnya ciri-ciri memo. Yang pertama, memo merupakan bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal yang ingin disampaikan. Yang kedua, mempunyai bagian yang mirip seperti surat, namun memo lebih sederhana. Yang ketiga, informasi yang dikirim harus jelas dan relevan. Yang keempat, biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Dan yang terakhir, memo dapat disampaikan secara horizontal, pihak yang memiliki jabatan setara, maupun vertikal, penyampaian dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Keuntungan dan kekurangan memo. Yang pertama, kelebihan memo yaitu praktis. Memo dapat menyampaikan pesan dengan singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, mudah digunakan. Memo dapat dibuat di dalam kantor sehingga tidak perlu menggunakan kertas mahal. Yang ketiga, dapat disimpan. Memo dapat disimpan untuk masa mendatang dan dirujuk kembali jika diperlukan. Yang terakhir, memformalkan komunikasi. Memo dapat mempermudah pimpinan dan karyawan untuk memformalkan komunikasi mereka. Adapun kekurangan memo yaitu memakan waktu. Butuh waktu untuk dikirim ke cabang atau kantor yang jauh. Yang kedua, mahal, karena memo biasanya berupa formulir cetak. Harganya lebih mahal daripada media lain. Yang ketiga, kurangnya formalitas, hanya menyediakan komunikasi informal. Yang keempat, kurang penjelasan. Memo ditulis dalam bentuk yang singkat, jadi maknanya mungkin tidak jelas bagi pembaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang email. Pengertian email. Pengertian email adalah sistem pengiriman pesan digital yang dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan internet. Email mempermudah dan mempercepat proses pengiriman pesan untuk berbagi keperluan baik pribadi maupun bisnis. Email memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia secara instan. Dalam jenis komunikasi, email termasuk dalam komunikasi tak langsung karena pesan dikirim dan diterima lewat perantara. Untuk fungsi email, di sini yang pertama, alat komunikasi. Alat komunikasi, email dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa saja yang berhubungan dengan internet, baik secara pribadi maupun bisnis. Yang kedua, berbagi file. Email dapat digunakan untuk mengirim dan menerima berbagai file jenis file seperti dokumen, foto, dan video. Yang ketiga, identitas diri. Email dapat digunakan sebagai identitas diri dunia marketing atau pemasaran. Email dapat digunakan untuk pemasaran dan promosi seperti mengirim buletin, penawaran khusus, dan informasi produk. Untuk slide yang selanjutnya, macam-macam email. Yang pertama, email. Email adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google. Gmail menawarkan penyimpanan besar, integrasi dengan layanan Google lainnya, dan fitur-fitur keamanan yang memadai seperti perlindungan spam serta verifikasi 2 langkah. Yang kedua, PopMail. PopMail adalah protokol standar yang digunakan untuk menyinkronkan email dari server email ke klien email. PopMail bekerja dengan cara mengunduh semua pesan baru dari layanan email kemudian menyimpannya secara lokal di komputer. Yang ketiga, Yahoo. Yahoo adalah layanan email yang disediakan oleh Yahoo. Ini menawarkan penyimpanan besar, antarmuka yang bersih, dan fitur-fitur seperti filter spam yang kuat dan penyaringan pesan. Yang keempat, Hotmail. Hotmail adalah layanan email berbasis web yang kini menjadi bagian dari Microsoft Outlook. Untuk yang kelima, GMX-Mail. GMX-Mail adalah layanan email gratis dengan kapasitas penyimpanan pesan yang besar sehingga 65 GB.
GB. Untuk yang terakhir, AOL Mail adalah layanan email yang disediakan oleh American Online. AOL Mail menawarkan penyimpanan yang memadai, akses di kalender, dan integrasi dengan layanan AOL lainnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman kita. Penggunaan utama email dalam bisnis. Yang pertama, adanya komunikasi internal perusahaan, yaitu alat komunikasi untuk karyawan dan staf yang ada di perusahaan terkait dengan mengirimkan pekerjaan atau dokumen tertentu. Yang kedua, ada komunikasi eksternal, yaitu cara utama untuk berkomunikasi dengan mitra dan pelanggan ataupun vendor di luar organisasi. Yang ketiga, ada pemasaran pelanggan. Pemasaran pelanggan untuk mempromosikan produk dan layanan yang dipersonalisasikan. Selanjutnya, ada keuntungan menggunakan email untuk komunikasi bisnis. Yang pertama, ada efisiensi. Waktu respon rata-rata untuk email jauh lebih rendah daripada surat pos. Email dikomunikasikan dengan cepat. Email juga lebih banyak disukai oleh karyawan-karyawan dikarenakan efisien. Yang kedua, adanya keterjangkauan. Keterjangkauan yang dimaksud adalah hemat biaya dibandingkan dengan semua bentuk pemasaran tradisional. Yang ketiga, ada fleksibilitas, yaitu sebagai alat komunikasi tambahan dari pemasaran hingga SDM. Email memiliki cakupan aplikasi yang luas. 4. Ada aksesibilitas. Email dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang kelima, ada seluler dan interkoneksi. Pesan email dapat diakses dari perangkat seluler seperti ponsel atau tablet. Yang keenam, ada skalabilitas. Pesan email dapat dikirimkan dalam volume tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi besar perusahaan. Sistem basis data besar membutuhkan sistem perpesanan throughput tinggi, dan sistem email memiliki kapasitas untuk mengakomodasikan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, ada kerugian email untuk komunikasi bisnis. Yang pertama, ada resiko spam dan phishing. Resiko spam, email dapat mengandung spam atau pesan yang mengganggu. Spam dapat memenuhi kontak masuk yang makan waktu untuk menghapusnya. Yang kedua, ada keamanan. Masalah keamanan dapat disalahgunakan untuk mengirim pesan yang berisi virus. Data pribadi pengguna berpotensi dicuri jika virus tersebut dibuka. Yang ketiga, ada manajemen. Email bisa menghabiskan banyak waktu untuk membalas email. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, kami membuka 2 penanya. Terima kasih.